Shalom rekan-rekan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji Tuhan, saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Pendeta Mika Sulimin dari GPDI Ora et Labora, Tulang Bawang Barat, Lampung. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan tentang pelayanan beliau dan bagaimana pergumulan yang dihadapi beliau dalam pelayanannya sampai saat ini. Puji nama Tuhan, Pak Pendeta Mika, boleh diceritakan bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan? Baik, pengalaman saya di mana saya terpanggil untuk melayani Tuhan adalah saya melihat seorang figur hamba Tuhan. Jadi kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan melayani. Jadi dari situ betapa indahnya seorang pelayan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Itu. Jadi tidak ada suruhan atau ajakan. Jadi saya melihat kesaksian hidup justru dari seorang pastor dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dari situ saya menyerahkan diri saya untuk melayani pekerjaan. Wow, dahsyat Tuhan Yesus. Ajaib. Amin. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat di dalam pelayanan Bapak? Pergumulan saya dalam pelayanan di mana saya sudah melayani, menggembalakan, tetapi saya tidak mempunyai gedung gereja. Saya ibadah dari rumah ke rumah, hingga satu waktu saya membuka rumah saya untuk dijadikan tempat untuk ibadah, bukan gereja. Itu berjalan bertahun-tahun, Pak. Kami berdoa, bergumul, mencari info bagaimana supaya kami bisa membangun sebuah gereja dan nihil. Ketika seperti itu yang bisa kami lakukan adalah hanya berdoa. Di tahun 2015, di tahun baru, di hari pertama tahun 2015 itu, kami bersama dengan jemaat berdoa, menulis di sebuah kertas bahwa kami ingin membangun sebuah gereja. Dan itu kita doakan bersama-sama. Setelah seperti itu, tidak langsung terjawab. Kurang lebih tahun 2019 baru ada sinyal Tuhan buka jalan untuk membangun gereja. Dan itu pun tidak berjalan lancar atau mulus, banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi. Sekian jawaban dari saya. Yes, amin. Tuhan Yesus kita baik. Memang di dalam pelayanan kita pasti kita ada banyak hal-hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang begitu mengesankan. Nah, Pak boleh diceritakan pengalaman yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan? Berkaitan dengan pergumulan saya, pertanyaan yang sebelumnya tadi, pergumulan yang berat. Pengalaman yang sangat mengesankan itu adalah jawaban doa. Dari tarik kertas yang saya tulis, kami bersama berdoa dengan jemaat untuk ingin memiliki atau membangun sebuah gereja. Berawal dari jemaat yang menghibahkan tanahnya, dipersiapkan, dia siap, tanahnya itu di kebun itu Pak, bukan di perkampungan, di kebun. Dan itu kebunnya itu setiap musim penghujan kebanjiran. Jadi kami sudah cari tempat, mengajukan ke masyarakat, lingkungan, pemerintahan, tapi tidak diizinkan. Ada tempat-tempat yang datar, yang tidak terkena banjir setiap musim penghujannya, tapi tidak ada yang dikonfirm. Semuanya tidak diizinkan. Dan diizinkan di sebuah tempat yang setiap musim penghujan itu banjir, Pak. Jadi sampai sekarang ini, tempat yang kami bangun gereja itu kalau musim penghujan banjir. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan, walaupun tempat itu banjir. Yang menjadi catatan saya bukan masalah banjirnya, izinnya Pak.
Dari awal yang kami membuat gereja itu susah sekali untuk mendapatkan izin lingkungan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena kami bisa mendapatkan izin lingkungan yang kurang lebih itu 60 sekian tanda tangan, Pak. Dan puji Tuhan, gereja yang kami bangun sekarang ini sudah keluar IMB-nya juga. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Secara manusia nggak mungkin, Pak. Itu bertahun-tahun pergumulan saya. Dan kami dengan jemaat baru tahun 2019 bisa membangun gereja. Dan sekarang ini gerejanya walaupun masih dalam keadaan ya masih jauh pembangunannya, yang belum banyak yang perlu diselesaikan, tapi masih sudah bisa ditempati, puji Tuhan, sudah dapat izin, dan sudah bisa ditempati. Yang penting kami tidak kehujanan, seperti itu, Pak. Itu kesaksian yang sangat-sangat mengesankan dalam saya melayani pekerjaan. Amin, haleluya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini banyak hamba Tuhan yang berstatuskan gembala sulit untuk mencukupi kebutuhannya. Ini adalah akibat dari pandemi COVID-19. Nah, boleh Pak diceritakan bagaimana Bapak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga di masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Puji Tuhan, dalam masa pandemi ini, kebutuhan kami sekeluarga dicukupkan oleh Tuhan. Walaupun dari pelayanan pasti kalau berbicara tentang untuk mencukupi kebutuhan hidup, kami sebagai pendeta itu kan dari pelayanan. Saya dipercayakan oleh Tuhan, selain sebagai gembala, sebagai pendeta, dipercayakan untuk mengajar di sebuah instansi pendidikan, Pak. Di sana ada anak-anak sekolah minggu yang saya ajar, saya didik setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat. Nah, berawal dari gaji yang sangat minim, dan sampai sekarang ini saya dari tahun 2007 itu sampai sekarang ini masih tetap di situ, dan itu tadi yang bisa membantu menopang untuk mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Kalau kami bekerja secara sekuler, kami tidak mempunyai kebun, ladang, atau lahan pekerjaan. Yang kami kerjakan adalah di sekolahan untuk mengajar anak-anak sekolah minggu, untuk saya berikan pelajaran agama Kristen setiap hari Jumatnya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Yan, itu jawaban dari saya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap gembala pasti mempunyai harapan ya Pak ya. Nah, boleh Pak diceritakan kira-kira harapan Bapak ke depannya nanti dalam pelayanan Bapak gimana Pak? Harapan ke depan saya adalah di mana saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, tetap setia untuk sampai pada akhirnya saya melayani, sampai tutup usia. Dan harapan saya yang besar lagi adalah jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, mereka menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, dan mereka juga bisa menjangkau banyak jiwa. Karena di tempat kami melayani ini, banyak sekali jiwa-jiwa yang belum terima Yesus, yang belum percaya Yesus. Harapan saya jemaat itu bisa melahirkan jemaat domba, bisa melahirkan domba. Seperti itu dalam pelayanan, sehingga kampung tempat di mana saya melayani ini banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harapan saya. Amin, haleluya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Mika Sulimin yang sudah berbagi cerita bersama dengan kita, cerita kesaksian yang begitu luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati Bapak. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pendeta Mika Sulimin, kesaksian yang sangat membangun kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu membantu pelayanan beliau, dapat mengirimkan persembahan kasih saudara melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini.
Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati setiap pemberian Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Eri Aryani di Living for Christ Indonesia. Saat ini kita masuk kepada segmen topik kita. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan anak-anak muda Kristen yang luar biasa. Dan topik yang akan kita bahas adalah berteman dengan LGBT, bolehkah? Wah, ini topik yang sangat kontroversial, saudara, di zaman sekarang ini yang menjadi dilema bagi orang-orang Kristen. Antara menerima atau menolak mereka. Sebelum kita mulai, kita mau tahu dulu apa sih LGBT? Baik, kita akan mengenal istilah LGBT terlebih dahulu. L adalah lesbian, di mana seorang perempuan tertarik dengan perempuan lain loh. Nah, G-nya apa ya? G-nya itu adalah gay. Seorang pria yang tertarik dengan sesama pria atau sering disebut homoseksual. Dan B adalah biseksual. Wow, ini orang yang tertarik dua-duanya, baik laki-laki dan perempuan. Dan T-nya adalah transgender. Orang yang merubah gender aslinya karena merasa gendernya tidak sesuai dengan gender yang dia boleh terima pada saat lahir. Wow, kelihatannya topik ini sangat menarik dan pasti akan seru sekali. Dan ada satu lagi istilah Q. Apa itu? Queer. Queer itu artinya orang yang kelompok orang yang tidak mau diidentifikasi gendernya karena mereka masih mengeksplorasi. Wow, jadi belum jelas gendernya apa. Nah, komunitas LGBT yang sekarang ini sudah tersebar di mana-mana, bahkan di seluruh dunia, dan negara-negara besar sudah memberikan legalitas untuk mereka boleh menikah secara resmi. Wow, ini adalah kebijakan yang membawa mereka kepada satu kebahagiaan. Bahkan LGBT sekarang mulai terang-terangan mengumbar identitas diri mereka. Di mana? Di media sosial, baik di TV maupun di online. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan manusia yang adalah laki-laki dan perempuan. Itu adalah blueprint dari Tuhan mengenai kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dan Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta menaklukkannya. Oke, kita akan membahas topik kali ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pastor Ares Mulia Pasaribu dari Living Water Church Sydney, Newcastle, Australia. Shalom, Pastor Ares. Shalom. Shalom, selamat datang. Hello, everyone. Thank you for inviting me. Ya, selamat datang di program Living for Christ Indonesia, Pastor Ares. Ya, thank you. Wah, jauh sekali nih kita undang pastor kita ini ya dari Australia. Oke, dan saat ini juga telah hadir dua pemuda-pemudi yang cinta Tuhan, yaitu Louis dan Cornelius. Ayo silakan. Shalom Louis, shalom. Silakan perkenalkan Hai dirimu. Louis, hai Cornelius. Apa kabar? Halo, Ares, Kak Eri. Halo. Ares, Kak Eri. Silakan. Ya, saya Louis. Saya sebagai peneliti di bidang sains. Saat ini saya sibuk sebagai produk spesialis di salah satu perusahaan di bidang alat kesehatan. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya, Louis ya. Dan Cornelius. Ayo, Ya, Cornelius. halo. Shalom, saya Cornelius.
Yes. Ya, saya adalah salah satu marketing eksekutif di salah satu developer Jakarta. Ya, kebetulan sekarang sibuknya ya kerja aja sih. Gitu. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk perkenalannya, Pastor Ares, Luis, dan Cornelius. Nah, oke, kita langsung saja, tidak membuang waktu, kita mulai pembicaraan mereka dan kita ikuti. Silakan Luis dan Cornelius untuk bertanya kepada Pastor Ares. Silakan. Oke. Shalom Pastor Ares. Shalom Luis, apa kabar? Baik, nice to see you. Nice to meet you too. Yes. Yes, karena hari ini topik kita tentang LGBTQ cukup menarik menurut saya karena kita orang-orang Indonesia itu memiliki budaya yang kental sekali ya, yang tidak bisa mentolerir hal yang seperti ini. Nah, saya ingin tanya nih Pak, gimana caranya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu menyikapi fenomena yang ada ini? Karena kan kayaknya udah mulai digenapi ya satu persatu setiap firman. Salah satunya ini. Thank you for question. Makasih ya, pertanyaannya is a good question. Jadi sebelumnya saya ucapin terima kasih juga for Living for Christ for inviting me. Terima kasih buat semuanya. Dan pertanyaan bagus loh Luis. Saya senang kamu nanya itu sikap kita terhadap LGBT ya, sikap orang Kristen ya, begitu ya. Ya, baik, di dalam pelayanan memang saya diizinkan Tuhan melayani di Australia sangat-sangat terasa. Bayangkan di Australia itu sudah ada toilet yang ketiga. Berarti ada toilet male, female, dan toilet bagi yang belum tahu dia male atau female, itu sudah ada. Kalau ngisi kolom pekerjaan itu ngisi kolom di mana-mana sudah mulai sangat terbiasa ada kolom yang tidak mau menyebutkan jenis kelamin, dikosongin, itu yang tadi ya. Jadi saya mau kasih latar belakang sedikit supaya Luis ada bayangan bahwa yang namanya LGBT itu bukan barang baru loh. It's not new things. Ini sudah been since long time. Bahkan di dalam Alkitab sudah ada banyak peristiwa seputar LGBT itu ya. Jadi LGBT ini berkembang sudah sejak lama dan sudah menjadi suatu gerakan yang mengglobal. Nah, saya pengen bawa kita ke situ dulu. Bahwa kalau ngomong LGBT, kalau kita ikuti kasusnya ya, case by case, itu sudah masuk ke TNI, sudah masuk ke kepolisian, dan bahkan tahun 2013 itu ada sensus, sudah ada 113 organisasi LGBT di Indonesia dengan jumlah 3 juta orang pelakunya. Nah, bayangin tuh Luis ya, saya nggak nakut-nakutin Luis, tapi ini suatu gerakan yang pertamanya individu-individu, tapi sekarang sudah menjadi satu gerakan global, bukan hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia, dan mereka bergerak secara organisasi. Bagaimana sikap kita? Karena mereka sudah bergerak secara organisasi, tentunya mereka sudah punya dalil-dalil hukum. Nah, yang menurut saya yang harus kita pegang adalah kita harus tegas dan kasih. Tegas itu artinya kita harus tegas, black and white, bahwa itu adalah dosa. Tetapi yang kita tegas itu adalah dosanya orang yang terlibat, anak Tuhan atau siapapun yang terlibat di dalamnya, terjerumus ke dalamnya, karena ini kompleks, kita harus kasihi mereka. Jadi jawaban saya ya Luis ya, it's a good question. My answer is to, kita harus firm bahwa itu dosa, itu dilarang Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan, dan kemudian kita harus mengasihi anak-anak teman kita, saudara kita yang terlibat di dalamnya. Kurang lebih kira-kira begitu bisa menjawab pertanyaan Luis nggak? Itulah sikap kita yang
paling bottom line. Wow. Ya, bottom Thank line. you, Kak. Thank Good you udah ya? dijawab. Yes. It's Ya. very, apa ya, kayak whole package ya, pertanyaan aku dijawab sampai ada historinya mereka kan. Udah 3 Ya. juta orang yang kita tahu udah sebagai 3 LGBT juta ya. itu 3 juta 3 million itu tahun 2013. Wow, so ya mungkin today udah makin Mungkin banyak mungkin orang yang udah 5 juta 6 juta ya. wow ya. Oh ya, tadi saya ada lupa. Saya ingin menggarisbawahi kenapa kita tegas, karena didasarkan pada pengertian bahwa kita ini diciptakan segambar serupa dengan Allah, ya. Kejadian 1 ayat 27. Mungkin Louis bisa buka gadgetnya. Kejadian 1 ayat 27 sambil saya jelasin bahwa kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Diciptakannya lah laki dan perempuan, dan kemudian Yes. kejadian 2 bahwa mereka itu akan bersatu. Coba Louis baca sebentar, singkat ya, karena saya yakin pasti ada pertanyaan lain. Baca singkat saja, cepat. Kejadian 1 ayat 27, maka Ya. Allah menciptakan manusia itu menurut Yes. Menurut Yes. gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. That's a full stop. Itu Ya. nggak bisa ditawar. Jadi pembicaraan kita malam hari ini akan tetap kembali ke situ, walaupun nanti diserang dengan hak asasi, walaupun diserang dengan peri kemanusiaan, gitu. Semoga Louis bisa nangkap ya, grab the foundation that we created as God image and has a God's divine nature. It is that God bring to us, gave to us. Yeah, thank you so much, Pastor Ares, for the Yeah. explanation and the foundation for me. Yeah. Yes. Ya, oke. Ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau Boleh. misalkan tadi kan kita harus tegas ya. Kalau Iya. kita mungkin ada teman kita atau kenalan kita atau bahkan kita papasan sama orang yang sebenarnya kita nggak Iya. tahu mungkin waktu kita untuk digerakkan Roh Kudus gitu ya, menjangkau mereka. Iya. Gimana ya, Pak, Iya. caranya kalau kadang saya kalau lihat orang yang seperti ini yang sebenarnya kalau saya bisa bilang LGBT itu Iya. kehilangan identitas. Ya Betul. identitas yang tadi Pak Ares bilang, identitas Iya. dari Allah. Kalau laki-laki Iya. ya laki-laki, wanita ya wanita, seperti itu. Gimana sih Iya. Pak cara kita menjangkau si kaum-kaum yang sebenarnya kehilangan identitas ini? Oke. Nah, saya mau menjawabnya berdasarkan pengalaman ya, Louis. Banyak di dalam pelayanan, dalam so many case, saya ambil contoh dulu. Ada couple yang berusaha melayani another couple yang sedang divorcing, mau bercerai. Belum bercerai, tetapi dilayani oleh pasangan, tapi pasangan ini tidak siap untuk melayani orang-orang yang sedang bercerai. Akhirnya yang tadinya baik-baik, tetapi karena mereka mencoba menolong, karena mereka tidak siap, mereka akhirnya juga dihantam badai pernikahannya. Jadi jawaban saya, ya, saya mau kasih yang sangat praktis. Kita harus tegas, ya, kita harus tegas dan kita harus mengasihi mereka. But you need to be ready. Kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Allah sebelum kita menjangkau orang-orang seperti ini, karena ini very contagious, sangat cepat menular, dan kalau kita tidak hati-hati, itu nanti serangan balik. Jangan-jangan iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan-jangan nanti dia mencuri kita punya fondasi yang pertama tadi. Iya. Jadi Louis, kalau mau melayani atau berjumpa dengan orang-orang seperti itu, harus ingat, harus siap. That's my advice to you. You need to be ready. If you not ready, you call kakak rohani. You need to call your pastor. You need to call anyone. Go together with them. 2 orang, 3 orang layani. Jangan layani sendiri, berbahaya.
Thank you, Pastor Ares, udah diingetin. So if I Iya, meet some of them organization, I will call my colleague. yes. Kalau bisa berdua ya, Ya, bertiga dikerubutin, jangan sendiri, bahaya. Karena betul. ini mereka ini sorry to say mereka sangat lihai, sangat Ya, lihai. Hati-hati, hati-hati, jangan don't be too much confident. I can handle. No, kalau masih belum pernah belajar menghandle yang begini, karena saya melihat di dalam pelayanan mereka nggak siap, mereka terseret dan jadinya beban gembala jadi lapis-lapis, berlapis-lapis. Oke, Pak Ares, makasih banyak jawabannya. Iya, iya. Ya. Shalom Pak Ares. Salam. Dengan siapa nih? Menanggapi dengan Cornel, Pak Ares. Halo Cornelius, gimana? Menanggapi bahwa si LGBT ini kan sudah cukup banyak ya. Lalu mereka pasti menyimpang ya dari Alkitab juga. Nah, menurut Pak Ares sendiri, seberapa buruk sih dosa dari praktik LGBT ini? Apakah dapat diampuni secara Kristen atau gimana? Oke, kita buka sambil saya jelasin. Nanti Cornelius coba buka ya, buka ayat firman Tuhan. Sebentar, buka ayat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Cornelius buka, saya akan jawab ya. Oke, begini. Seberapa buruk? Saya mau jawab mungkin dengan langsung to the point, sangat-sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Is a very damaging. Sangat merusak ini dosa LGBT ini. Baik, sambil nanti dibaca ayatnya saya jelasin dulu. Secara kesehatan yang namanya LGBT itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Banyak penyakit. Yang penyakitnya itu mengerikan secara kesehatan ya, belum secara spiritual. Psikologi, oke. Cornelius bisa bayangin nggak? Ini di Australia banyak. Saya ketemu kalau saya sedang lari di park atau ke shopping center, saya lihat pria yang satu prianya jantan, yang satu prianya lemah gemulai, terus yang lemah gemulai gendong baby. Tahu nggak itu siapa? That's husband and wife punya anak. Anak itu psikologinya, bayangin Cornelius, dia bingung. Papa mama gua kok berkumis ya dua-dua? Atau papa mama gua kok dua-dua female? Dan mereka ini berlomba-lomba mengadopsi anak dan diizinkan untuk mengadopsi anak. Di Australia diizinkan. Pasangan yang LGBT diizinkan mengadopsi anak dan mereka mengadopsi anak secara legal. Lebih dari orang-orang Kristen mengadopsi anak-anak yang yatim piatu, ya, cukup sedih ya. Dan bayangkan psikologi itu anak tidak akan punya identitas, dia tidak tahu siapa papa mamanya, dia, saya sudah bilang, mereka itu they are a lost generation. Mereka ini generasi karena mereka hidup di dalam kegelapan. Nah, secara spiritually Cornelius baca yang tadi saya titip tadi. Apa tadi ayat firman Tuhan tadi sudah dapat? 1 Korintus 6 ayat 9-10. Ayat 9 dan 10 ya. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan apa? Kerajaan yang penuh sukacita, damai sejahtera, yang terdiri dari kuasa. Itu disiapkan ya. Bayangkan
Bayangkan waktu Bapa menciptakan Adam dan Hawa, dia tiupkan napasnya, dan nafas itu sekarang, nafas yang dihembuskan itu sekarang ada di saya, ada di Cornelius loh. Dan firman Tuhan katakan, aku memberikan rohku kepada manusia, supaya kita ini memiliki, jadi di dalam saya ada keilahian Allah. Wow, ada keilahian Allah di dalammu Cornelius, ada keilahian Allah di dalam saya, ada kerajaan Allah di dalam saya. Itu diberikan lewat apa? Rohnya diberikan kepada kita. Ya, memang manusia jatuh dalam dosa, kehilangan identitas. Tapi waktu kita kembali bersama Yesus, identitas itu dikembalikan, kita menjadi manusia ilahi sama seperti Adam. Kuasanya diberikan. Dan masa depan kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kita akan menjadi apa? Pemerintah. Memerintah. Bayangkan Cornelius, ada sesuatu yang sangat indah, itu hilang. Jadi kembali ke pertanyaannya Cornelius, seberapa buruk? Sangat-sangat buruk. Sangat buruk. Baik secara kesehatan, psikologi, secara community, secara berbangsa, apalagi secara kerohanian. Itu dia. It's a very damage impact. Iya. Sangat menyedihkan juga lah ya dalam segi rohani. Sangat jika mengingat di ayat ini kan juga ada tulisannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti artinya tidak dapat diampuni atau masih bisa untuk misalnya bertobat atau gimana? Oh, bisa. Dosa semerah apapun bisa diampuni oleh darah Yesus. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, identitas yang pertama itu hilang. Tetapi identitas yang hilang itu diberikan kembali kepada kita. Bahkan Efesus 4 ayat 24 dikatakan mengenakan manusia baru. Coba sambil saya jelasin, Cornelius buka Efesus 4 ayat 24. Yesus mati di kayu salib untuk mengembalikan posisi kita ke posisi awal, yaitu posisi sebelum jatuh dalam dosa, supaya kita memerintah di dalam kerajaannya, bukan hanya nanti di dalam kerajaan kekal, tetapi sekarang ini. Jadi sangat-sangat bisa. Kalau pertanyaannya apakah bisa diampuni? Sangat bisa diampuni. Coba baca Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24, beginilah firman Tuhan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguh-sungguhnya. Amin. Amin. Berarti nih saya dan Cornelius ya, saya dan Cornelius di hadapan Tuhan itu adalah apa? A new creation, ciptaan baru. Yang mengenakan manusia baru yang diberikan kepada kita waktu kita satu dengan Tuhan lewat darah Yesus tanpa mengingat dosa-dosa masa lalu kita. Semuanya itu hilang, Cornelius. Tidak ada Tuhan itu menghapus. Waktu Yesus di kayu salib dia katakan apa? Tetelestai, sudah selesai, is finished. Wow, siapa orang di dunia yang bisa katakan is finished? Tidak hanya Yesus. Dosa LGBT sangat bisa diampuni. Dan sudah banyak kisah-kisah. Bahkan saya memiliki satu kisah Tuhan kasih satu kali dalam pelayanan saya menyaksikan bagaimana seorang yang terlibat dalam LGBT ini menikah, kembali hidup normal, menikah. Saya diizinkan Tuhan sekali. Luar biasa indah, Cornelius. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih jawabannya. Puji Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita itu tidak akan pernah bisa mengerti kasihnya Bapa, Cornelius. Bapa itu sangat mengasihi kita jauh lebih dari apa yang kita tahu. Sangat bisa. Jadi Cornelius, jangan khawatir, jangan ragu kalau ada teman, saudara, lingkungan, bawa berita baik. This is a good news. Inilah good news itu. Iya benar.
kalian itu kembali kepada Yesus, kalian akan memiliki sesuatu yang baru. Coba, siapa? Louis senang nggak kalau dikasih barang baru? Kalau saya kasih handphone malam ini, senang nggak handphone baru? Senang. Senang dong, Pak. Iya, saya juga senang kalau Ibu Eri kasih saya laptop baru. Senang saya. Ibu Eri juga senang kalau dikasih mobil baru sama siapa gitu. Kita semua senang barang baru ya. Iya kan? Kita, kita semua senang barang baru, tapi pernahkah kita sadar bahwa Yesus itu memberikan manusia baru? You are a new creation. Waktu kita lahir baru, born again, you are a new creation. Oh, saya bergairah banget kalau tahu itu. Saya bersuka cita. I'm a new creation. Louis, you are new creation. Cornelius, you are new creation. Yes, Semua kita. Amin. Ya, excited, right? Excited? Yes. Nggak mau berhenti nanti malam ini. Lantas, Pastor, berikutnya tentang bahwa LGBT ini kan jika mau bertobat, intinya kan akan menjadi ciptaan yang baru dan tetap bisa masuk surga gitulah ya, bisa diampuni. Nah, lantas kalau di luar negeri itu kan pernikahan LGBT sekarang sepertinya sudah diterima gitu ya. Nah, itu menurut pastor gimana dengan banyaknya pendeta atau di sana juga ada beberapa pastor yang mau untuk memberkati pernikahan LGBT ini? Iya, jadi kita mesti pilah-pilah nih. Setelah saya selidiki ternyata gereja Katolik itu diisukan mengizinkan pernikahan sejenis. Ternyata setelah saya research, gereja Katolik dari pimpinan paus paling tinggi itu belum pernah mengizinkan pernikahan sejenis. Jadi mungkin kalau ada 1-2 case itu kembali ke individu ya, puji Tuhan. Kita pernah dengar, pernah tahu gereja Hillsong, gereja terbesar mega church di Australia, mereka juga pernah diisukan bahwa gereja Hillsong setuju dengan LGBT. Tapi setelah saya lihat-lihat, Brian Houstonnya sendiri bilang dia tidak menyetujui pernikahan sejenis. Jadi akhirnya saya melihat juga setelah research memang ada satu denominasi yang mengizinkan itu, tapi secara fondasi mereka sebenarnya belum mengizinkan. Jadi kembali kepada oknum-oknum pendeta ya. Saya bilang ini oknum. Ini bisa terjadi di mana saja. Nah, tanggapan saya begini. Kita sebagai anak Tuhan harus tegas dan kasih dan berani. Bahwa kalau ada pendeta yang menyetujui pernikahan dan melakukan pemberkatan sejenis, saya bisa bilang itu melawan kehendak firman Tuhan dan itu dosa. Tapi bagaimana sekarang kenyataannya? Kenyataannya ya, Cornelius and Louis, saya mengajak kalian berdua dewasa, inilah dunia nyata, kita akan semakin terhimpit, kita akan semakin terhimpit, kita akan semakin terhimpit. Ya, kita hanya bisa bersandar pada Tuhan, berharap pada kekuatan Tuhan. Yang namanya dunia ini sudah dikuasai dan dikepung. Oleh karena itu kita harus cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular, tulus seperti permati, karena sudah sangat terkepung. Terlebih-lebih lagi kami yang di Australia. Di Australia itu sudah mulai ada satu negara bagian, Victoria ya. Australia itu ada 6 negara bagian. Satu negara Victoria, negara bagian Victoria sudah melarang pendeta khotbah tentang LGBT. Puji Tuhan, 5 masih boleh. Saya di New South Wales belum ada itu peraturannya. Tetapi di Victoria, Melbourne itu tidak boleh pendeta khotbah tentang LGBT dari depan mimbar. Bayangin. Itu resmi loh peraturannya. Jadi ya, kita harus siap, tapi harus juga tulus, tapi harus cerdik, pinter-pinter. Harus pinter-pinter. Dan saya yakin Tuhan menolong kami yang di Australia, menolong hamba-hamba Tuhan lain. Bagaimana nanti Tuhan buka pintu, loophole-nya bagaimana, terserah Tuhan. Gitu, Cornelius. Amin.
Wah, thank you banget Pastor Eres. Ada lagi? Jadi makin terbuka ya, Makin tadi ternyata makin ada pengalaman ya, pernah Oh memberkati. iya, aduh, serem. Makanya tadi saya bilang sama Luis, kalau memang digerakkan Tuhan, eh, bawa partner, kakak rohani, atau teman 2-3 orang, eh, bawa bekal. Jangan hanya semangat-semangat, nanti bisa ini. Karena latar belakang orang menjadi LGBT itu macam-macam. Ya, Ada yang ada dia lahir normal, tapi karena dia dikerjain, sorry to say, dia diperkosa waktu kecil, dikerjain oleh seniornya, mungkin teman mainnya, atau dikerjain oleh supir, oleh kuli bangun, banyak. Atau mungkin wanita melihat mamanya dipukulin oleh papanya, itu menjadi trauma dan dia kepahitan dalam hati, dia bilang saya nggak mau mempunyai suami. Itu banyak latar belakang, banyak hal. Itu kompleks sekali. Jadi harus hati-hati melayani mereka begini, harus datang dengan hikmat dan kekuatan Roh Kudus tadi itu. Manusia baru yang diperbaharui itu. Harus terus-menerus rohnya menyala-nyala, mendapatkan bimbingan Tuhan. amin. Gimana? Thank you Amin ya. Pastor. Tapi jangan takut, Luis jangan takut. Tapi pesan Nah, saya bawa temen, bawa 2-3 orang ya. supaya ada yang nolong gitu. Ya, ini pengalaman saya juga dulu Pak, waktu sebelum saya ada sebagai aktivis di salah satu gereja di Bekasi. Iya, Kebetulan iya, saya membantu juga salah satu youth. iya. Ya, saya bisa bilang dia adalah bagian dari komunitas ini, LGBT. Komunitas. Betul, betul. Laki-laki, tapi ya mungkin latar belakangnya seperti yang tadi Pastor Ares bilang, entah dia sudah dilakukan pelecehan, atau mungkin Pelecehan, ya, bullying, atau mungkin ya, gambar dirinya rusak karena keluarga ya. Jadi ya, dia berpakaian seakan-akan seperti wanita, berdandan juga, dan ya, gaya bicaranya juga meniru gitu. iya, Nah, iya, ini berkali-kali kita coba bantu, tapi ya iya, itu ya Pak, saya masih ingin balik. iya, Maksudnya si sosok ini pengennya kalau bisa ya dia menerima lagi pengampunan, pertobatan. Tapi ya. bener-bener kayak jatuh bangun gitu si sosok Oke, ini gitu oke, di iya, salah satu gereja di youth di daerah Medan iya. Satria di Bekasi Hmm, gitu. Gimana hmm, ya Pak caranya bener-bener kalau kita tuh udah bener-bener coba support, bahkan iya, kita bilang ya hukum kasih karunia itu tetap berlaku walaupun bagaimanapun dia berada gitu. Karena kan iya, Tuhan buka tangannya lebar-lebar buat setiap orang yang mau bertobat kan. iya, Tapi amin. gimana ya Pak, bener-bener kita ngarahin, kan tadi Pak Ares ada bilang ada Iya, pengalaman yang sampai bisa menikahkan kembali gitu ya ke iya, masing-masing lawan jenis gitu kan. Jadi iya, kayaknya belum sampai tahap ini nih si iya, experience yang aku iya, dapat gitu. betul, Mungkin boleh betul. sharing, Pastor. Oke, saya coba sharing begini ya. Eh, jangan pernah menganggap bahwa dosa LGBT itu lebih besar dari dosa orang-orang yang eh, free sex. Di mata Tuhan itu sama, ya. Dosa free sex, dosa eh, terikat dengan film-film porno, terikat dengan kehidupan seks bebas, itu di hadapan Tuhan sama. Bagaimana melepaskan ini? Orang-orang yang terlibat, bahkan kalau kita lebarkan sedikit, orang-orang yang terlibat narkoba, terlibat dengan perjudian, ini dosa ini semua di hadapan Tuhan sama. Ya, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semuanya sama. Tadi kita sudah baca kan. Bagaimana cara membawa mereka? Cara yang nomor satu adalah kasihi mereka dengan kasih Bapa dan kemudian dimuridkan. Memang mereka akan jatuh bangun. Saya mengalaminya jatuh bangun. Tapi karena ada pemuritan dan tetap
dibawa untuk mereka itu kembali kepada kasih Bapa, dimuridkan dan tenggelam di dalam pembacaan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan itu nanti yang menyucikan dia. Memang tidak singkat, memang tidak bisa singkat. Ada beberapa case orang terlepas narkoba itu bisa lepas. Tetapi yang harus dilakukan adalah dimuridkan, dibimbing, dan dijauhkan dari komunitasnya. Jadi mungkin apa yang membuat dia kembali? Karena dia masih connecting dengan komunitasnya itu. Jadi ini harus, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman, harus bertahap dan harus bersamaan. Secara dibimbing, maksudnya bersamaan adalah dipisahkan dari lingkungannya. Begitu dia udah dilepaskan dari lingkungannya, dia juga dimuridkan untuk mulai baca firman, mulai dikenalkan akan manusianya itu seperti apa, sehingga dia mempunyai gambaran bahwa Bapa mengasihi dia, bahwa dia punya masa depan, bahwa Yesus memberikan dia manusia baru. Saya yakin kalau ini terus dilakukan, pasti satu titik firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia pasti satu hari, jangan-jangan nanti satu malam Yesus muncul dalam hidupnya, dalam mimpi, atau Yesus datang lewat lagu, atau Yesus datang lewat apa saja. Itu kasih Tuhan itu akan mencengkram dia. Jadi lu jangan putus asa, tetap dimuridkan itu orang, jatuh bangun, ya harus tahan banting. Kita hanya harus siap-siap maraton secara rohani. Gitu. Iya, Cornelius ada. Iya. Iya. Memang sih bener sih, semua yang dikasih tahu Pastor Ares nih udah aku alamin waktu pas coba menolong ya. Memang jatuh bangun terus orangnya. Ya. Cuma ya pasti nanti pada waktunya kalau Tuhan bekerja, pasti dia akan akan membuka hati ya, bertobat, benar-benar bertobat, bukan cuma iya doang tapi balik lagi. Iya. Thank you Betul. so much, Pastor Ares. Pasti ya. Enggak bisa ya, Luis ya, dan Cornelius. Amin. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak saya minta Luis baca Kolose 3 ayat 10. Coba, Kolose 3 ayat 10 ini ayat bagus banget untuk kita, untuk kalian ya. Kolose 3 ayat 10. Ini harus kita lakukan setiap hari. Jadi Kolose 3 ya? Iya, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, jadi malam hari ini kita semua yang ada di sini, baik saya, baik Ibu Eri, baik Louis, baik Cornelius, kita harus terus-menerus diperbaharui sampai nanti kita memperoleh gambaran kaliknya. Kalau kita aja yang sudah melayani Tuhan terus-menerus diperbaharui, berarti orang-orang yang juga born again secara spirit itu dia akan diperbaharui karena di dalam Tuhan itu terus-menerus sampai kita dapatin, oh Yesus itu seperti itu ya. Saya sering ya kalau malam-malam lagi sendiri, saya bilang, Tuhan, lepas dari semua yang saya tahu Tuhan, dari firman Tuhan, dari pengalaman, saya sering bilang, Tuhan, siapa sih Engkau Yesus? Nanti dia nggak lama datang, kasihnya datang turun ke saya. Aduh, itu indah sekali. Jadi waktu kita haus dan lapar akan Yesus, Yesus itu datang ke kita, dia masuk ke dalam sanubari kita. Semoga itu Louis malam ini bisa lakukan, Cornelius bisa lakukan. Tanya, Tuhan, lepas dari semuanya Tuhan, who are you really? Nanti dia datang ke Louis. Nanti gambaran tentang Allah itu, the nature of God, ya, keilahian Allah itu dinyatakan kepada kalian. Itu nanti yang namanya encounter, bertemu dengan Yesus, dan itu berlapis-lapis.
Jadi saya rasa kalau kita mau pegang Kolose 3:10 ini, hidupnya Louis dan Cornelius malam ini pasti akan bergairah terus. Mau ada pacar kek, mau gimana kek, mau gimana. Pokoknya Tuhan, aku tahu Engkau yang memiliki aku dimiliki oleh Tuhan dan aku bukan milikku sendiri. Aduh. Amin. Amin. Ya, makasih Pastor Ares. Makasih Pak Ares. Kasih banyak banget insight nih hari ini. Banyak banget ya. Iya, jadi kita tahu ya, kita harus membatasi diri kita juga, membekali diri kita ya dengan setiap keadaan kita. Kalau kita mau menjangkau jiwa yang memang bisa dibilang mungkin ini fragile banget ya, orang-orang LGBT gitu, tapi pasti Tuhan mampukan kita ya, seperti yang Pak Ares bilang. Jadi kita mesti bawa teman-teman kita support mereka, kita nggak menghakimi kalau setiap hal yang berkaitan dengan LGBT itu dosanya jauh lebih besar gitu ya. Iya, jangan. Bahkan ada waktunya Tuhan, nanti Tuhan akan sentuh hati mereka ya, sampai kedalaman hati itu pasti Tuhan akan buka buat setiap orang yang mau. Terima kasih Pastor Ares. Thank you Louis, thank you Cornelius. Terima kasih Pastor Ares. Semoga bisa jumpa lagi ya. Amin. Next time, sometimes. Ya. Kira-kira bagaimana Ibu Eri? Sudah kelamaan kan? Sudah kelamaan ya, sorry. Terima kasih Pastor Ares, luar biasa. Kayaknya topiknya seru banget ya. Saya aja rasanya, udah pengen bertanya aja rasanya. Ada sesuatu loh, ganjel gitu. Waduh, jawabannya luar biasa nih Pastor. Sayang sekali ya, karena waktu kita terbatas dan kita harus mengakhiri obrolan kita kali ini. Nah, jika ada teman-teman penonton yang mau bertanya atau komen, silakan tulis komen Anda di kolom komen. Sebagai penutup, apakah ada pesan-pesan khusus yang Pastor Ares mau sampaikan kepada anak-anak muda Kristen sehubungan dengan topik LGBT ini? Silakan Pastor. Ya, buat kita generasi muda yang sekarang ini terjerat di dalam dunia LGBT, ada harapan di dalam Yesus. Yesus mati di kayu salib menebus hidup kita dan siap memberikan manusia yang baru kepada kalian. Jadi datanglah kepada Yesus, jangan percaya akan tipuan iblis. Bapa mengasihimu, Yesus mengasihimu, kami mengasihimu. Kembali ke jalan yang benar. Ada harapan untuk kita karena Yesus berikan manusia baru kepada kalian semua yang mau rela datang. Buat teman-teman yang sudah berjalan bersama Tuhan ya, yang anak-anak muda yang sudah melayani Tuhan terus-menerus, pegang itu Kolose 3:10. Terus-menerus diperbaharui dan bagi Tuhan masa depan bagimu adalah cerah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ares yang hari ini memberikan banyak penerangan ya buat kita anak-anak muda yang butuh sekali mengetahui lebih dalam tentang LGBTQ ini ya. Dan kami dari Living for Christ Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ares. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Pastor Ares dan keluarga. God bless you, Pastor. Dan juga thank you juga buat Cornelius dan Louis yang hari ini bisa bersama-sama dengan kita. Kalian luar biasa, keren banget. Thank you. Ya, makasih Bu Eri. Ya, tetap jaga pergaulan yang memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Buat teman-teman penonton juga yang sudah menonton video ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, and share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan dan mengikuti topik kita yang lebih seru, tentunya di Living for Christ Indonesia. Selanjutnya kita akan melanjutkan segmen Apa Kata Firman Tuhan buat kita oleh Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Menarik sekali tadi pembahasan oleh Pastor Ares tentang LGBT.
menarik diskusi dari Pastor Ares, penjelasannya kepada teman-teman Cornelius dan juga Louis. Saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini apa kata firman Tuhan mengenai LGBT? Pertama-tama, ada satu yang harus kita pahami di dalam kita memahami tentang LGBT. Ya, yang pertama kita bisa melihat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Ini adalah poin penting di dalam kehidupan kita manusia, ya, untuk mengetahui siapa kita, ya, siapa kita. Nah, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan baik-baik, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya. Jadi kita ini manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, kita ini diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi, Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kita sekarang sudah paham, tidak ada lagi yang namanya banci, tidak lagi yang namanya LGBT, ya, laki-laki dan perempuan, hanya itu. Ya, lebih dari itu salah, lebih dari itu dosa. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua adalah kalau kita membahas di dalam Kolose 3 ayat 10. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 10. Rekan-rekan terkasih, saya coba bacakan, ya, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memahami bahwa hidup kita adalah hidup yang diperbaharui di dalam Tuhan. Hidup kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kalau kita jatuh di dalam dosa, ya, kalau kita jatuh di dalam dosa LGBT, hari ini saya mau katakan bertobat. Ya, bertobat karena satu-satunya jalan adalah kita bertobat. Di dalam pertobatan itu kita mengenakan manusia baru. Di dalam Yesus Kristus manusia baru ini terus-menerus diperbaharui. Jadi mana kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari ini tadi sudah dijelaskan begitu luar biasa oleh Pastor Ares. Saya hanya menekankan ada dua hal. Yang pertama bahwa kita harus sadar bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita melakukan dosa, kalau kita terlibat dan jatuh di dalam dosa, ingat, bertobat. Kenapa? Karena kita akan diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Dan manusia baru kita terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Menjadikan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Dan yang terakhir, buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sudah sesat, ya, mengizinkan bahkan memperbolehkan pernikahan LGBT, saya mau katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, 1 Timotius 4 ayat 16, ya, saya bukakan buat hamba-hamba Tuhan, ya, 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang hari-hari engkau sudah menyimpang di hadapan Tuhan. Dengarkan baik-baik 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Rekan-rekan terkasih, hamba-hamba Tuhan, saya berdoa supaya tidak ada lagi kesesatan-kesesatan. Sama seperti Paulus menasihati Timotius, ya, bahwa dia harus awasi, ya, mengawasi dirinya dan mengawasi ajarannya. Itu sebabnya hari ini kita semua menyadari dosa adalah dosa. Tidak ada kompromi untuk dosa. Dosa adalah dosa. Satu-satunya jalan untuk keluar dari dosa, bertobat. Akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan engkau, Tuhan akan menyelamatkan engkau, Tuhan akan membuat engkau pulih lagi. Di dalam Tuhan kita bisa.
Tuhan Yesus memberkati.